Wah wah wah, ternyata lawan mulai auto ketat-ketir. Kami sedikit ketakutan Graham Arnold akui kejutan dari timnas Indonesia. Kuda hitam yang siap guncang kualifikasi Piala Dunia. Pemain timnas Indonesia berada di level tinggi. Kami akan waspada jika tidak ingin terpeleset. Simak penuturan lengkap Graham Arnold melihat persiapan timnas Indonesia. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Mengejutkan. Rekan Bagot ubah sikap jadi harapan kami, saya siap dipanggil timnas Indonesia di ronde 4, dan jika lolos ke Piala Dunia, kapanpun saya siap. Indonesia harus berjuang dengan sekuat tenaga, termasuk tenaga saya yang di atas rata-rata. Simak penuturan Elkan, silahkan klik dan tonton sampai habis. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, ternyata lawan mulai auto ketat-ketir. Kami sedikit ketakutan Graham Arnold akui kejutan dari timnas Indonesia. Kuda hitam yang siap guncang kualifikasi Piala Dunia. Pemain timnas Indonesia berada di level tinggi. Kami akan waspada jika tidak ingin terpeleset. Simak penuturan lengkap Graham Arnold melihat persiapan timnas Indonesia. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold, yang secara terbuka mengaku mulai merasa khawatir dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia menjelang putaran lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sesi konferensi pers pasca latihan tertutup timnya, Arnold yang sebelumnya menukangi timnas Australia itu menyampaikan pandangan jujurnya mengenai potensi ancaman dari skuad Garuda. Ia menyebut bahwa Indonesia kini telah berkembang menjadi tim yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kami sedikit ketakutan, jujur saja. Indonesia kini berbeda. Mereka punya banyak pemain yang bermain di level tinggi Eropa, dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja, ujar Arnold. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan media Asia. Apalagi jika melihat latar belakang Arnold sebagai pelatih berpengalaman yang pernah membawa Australia tampil di panggung Piala Dunia. Pernyataannya soal Indonesia bukanlah basa-basi atau sekadar retorika pelatih untuk bermain psikologis, tetapi menunjukkan adanya perubahan nyata yang sedang terjadi pada sepak bola Indonesia. Arnold menyebutkan beberapa nama pemain Indonesia yang menurutnya bisa menjadi kunci dalam performa tim. Salah satunya adalah Jay Itzes, bek tengah tangguh yang tampil reguler di Sassuolo dan membawa klubnya promosi ke Serie A. Lalu ada Kevin Dix, bek sayap multitalenta yang telah lama tampil di liga top Eropa seperti Eredivisie dan Superliga Denmark, dan sekarang di Jerman Borussia Mönchengladbach. Namun dari semua nama, Emil Audero menjadi sorotan utama. Penjaga gawang berdarah Indonesia Italia itu saat ini membela Cremonese dan sedang berada di puncak performa. Audero bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kiper terbaik di Serie A musim ini, sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang baru menyatakan kesiapan membela merah putih. Kehadiran kiper seperti Audero bukan hanya membuat lini belakang Indonesia semakin kuat, tapi juga memberi kepercayaan diri kepada seluruh tim. Dan itu sangat terlihat dalam cara mereka bermain, lanjut Arnold. Transformasi timnas Indonesia memang cukup mencolok dalam 2 tahun terakhir. Di bawah arahan pelatih Korea Selatan sebelumnya Shin Tae-yong dan sekarang dilatih Patrick Kluivert, skuad Garuda berubah menjadi tim dengan identitas baru. Organisasi permainan lebih rapi, intensitas tinggi, serta keberanian untuk bermain terbuka melawan tim kuat menjadi ciri khas baru Indonesia. PSSI juga mulai serius mengembangkan program naturalisasi serta pemanggilan pemain diaspora yang bermain di Eropa. Pemain-pemain seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Nathan Chu Aon memperkuat kedalaman skuad dengan kualitas dan pengalaman yang tidak dimiliki sebelumnya. Selain itu, para pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho juga berkembang pesat di level internasional, membuat komposisi tim semakin merata dan kompetitif. Kehadiran Indonesia dalam grup yang sama dengan Irak dan Arab Saudi kini tidak lagi dianggap sebagai penggembira. Bahkan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini dilaporkan telah meminta tim analisnya untuk secara khusus memantau progres Indonesia, termasuk dalam laga-laga uji coba dan pertandingan resmi terakhir mereka. Sejumlah pengamat menyamakan situasi ini dengan kisah Maroko di Piala Dunia 2022, di mana mereka berhasil mengejutkan dunia sebagai tim non-unggulan yang menembus semifinal. Indonesia disebut sebagai calon Maroko versi Asia, negara yang sebelumnya diremehkan namun diam-diam membangun kekuatan dan siap menciptakan kejutan besar. Dulu kami menganggap Indonesia bukan siapa-siapa dalam sepak bola Asia.
Tapi sekarang mereka mengubah segalanya, tutup Arnold. Dengan format baru Piala Dunia yang memberikan kuota lebih besar bagi Asia, peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen terbesar di dunia itu semakin terbuka. Apalagi jika konsistensi performa dan dukungan dari federasi serta publik terus mengalir. Saat ini, skuad Garuda tengah bersiap menghadapi laga-laga krusial di sisa fase kualifikasi. Jika mampu meraih hasil positif melawan Irak dan Arab Saudi, langkah menuju Piala Dunia akan terasa semakin nyata. Dari tim yang dulu dianggap kecil, kini Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru. Kuda hitam yang siap berlari kencang, bahkan mungkin mengejutkan dunia. Mengejutkan. Elkan Bagot ubah sikap jadi harapan kami, saya siap dipanggil timnas Indonesia di ronde 4, dan jika lolos ke Piala Dunia, kapanpun saya siap. Indonesia harus berjuang dengan sekuat tenaga, termasuk tenaga saya yang di atas rata-rata. Simak penuturan Elkan, silahkan klik dan tonton sampai habis. Bek tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot, akhirnya buka suara soal ketidakhadirannya dalam beberapa agenda penting timnas belakangan ini. Pernyataan yang disampaikannya baru-baru ini benar-benar mengejutkan dan membuat publik sepak bola tanah air mulai berharap kembali pada sosok pemain bertahan jangkung yang satu ini. Dalam wawancara yang dilansir dari media Inggris, Elkan secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih dari itu, ia bahkan menyatakan komitmennya untuk bergabung kapan saja jika Indonesia berhasil melaju ke panggung Piala Dunia. Saya akan bersedia dipanggil di putaran ronde keempat. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya siap membela negara saya kapanpun. Itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya, ujar Elkan. Pernyataan ini sontak menciptakan kehebohan di kalangan penggemar sepak bola nasional. Pasalnya, Elkan sebelumnya sempat dianggap menjauh dari timnas setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan untuk laga-laga internasional penting, termasuk saat melawan Vietnam dan Irak di babak kedua kualifikasi. Ia kala itu memilih bertahan bersama klubnya Ipswich Town yang tengah menjalani jadwal padat di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Namun kini situasinya berubah. Elkan terlihat jauh lebih terbuka dan percaya diri. Ia bahkan menyampaikan harapan besarnya agar pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa memantau langsung perkembangan dirinya bersama Ipswich Town. Saya harap Coach Patrick Kluivert melihat perkembangan saya di klub. Saya sudah jauh lebih dewasa, lebih stabil secara permainan, dan selalu siap jika diminta membantu timnas kapan saja, tambah Elkan. Pernyataan ini menjadi sinyal positif bahwa Elkan benar-benar ingin kembali menjadi bagian penting dalam skuad Garuda. Apalagi, dengan masuknya Indonesia ke dalam persaingan grup berat yang dihuni Irak dan Arab Saudi, lini pertahanan tentu menjadi salah satu sektor yang paling membutuhkan kekuatan tambahan, termasuk pemain dengan postur, pengalaman, dan kualitas seperti Elkan. Elkan saat ini masih terikat kontrak dengan Ipswich Town dan tengah bersaing untuk mendapatkan menit bermain reguler. Ia tercatat sudah tampil dalam sejumlah pertandingan domestik musim ini, termasuk di ajang Piala Liga dan beberapa laga Championship. Meskipun belum menjadi pilihan utama, pelatih Ipswich terus memberikan kesempatan rotasi dan menit bermain untuknya, menunjukkan bahwa ia masih masuk dalam rencana jangka panjang klub. Di usia 23 tahun dan dengan tinggi badan 194 cm, Elkan merupakan sosok bek tengah yang sangat ideal di sepak bola modern. Ia punya kekuatan duel udara yang baik, kemampuan membaca permainan, serta distribusi bola yang terus meningkat. Performa di klub pun menunjukkan tren positif, dan jika terus berkembang, bukan tak mungkin ia dilirik klub-klub Eropa lainnya di masa depan. Kehadirannya kembali ke timnas Indonesia tentu akan menambah kualitas dan kedalaman skuad. Apalagi jika Indonesia berhasil menembus ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, di mana lawan-lawan yang dihadapi akan jauh lebih tangguh dan penuh tekanan. Lini belakang membutuhkan stabilitas dan pengalaman internasional yang mulai dimiliki Elkan sejak tampil di Piala AFF, Piala Asia, hingga laga FIFA Matchday sebelumnya. Situasi saat ini juga lebih mendukung Elkan untuk kembali bergabung. Adanya perubahan pelatih ke tangan Patrick Kluivert membuat suasana di skuad Garuda dinilai lebih terbuka bagi semua pemain diaspora.
Beberapa pemain seperti Emil Audero, Kevin Dix, dan Jay Edzes telah lebih dulu menunjukkan komitmen penuh terhadap timnas. Kehadiran Elkan di antara nama-nama itu akan melengkapi kekuatan skuad merah putih. Tak hanya soal teknis, perubahan sikap Elkan juga menjadi sorotan penting. Dulu ia dianggap enggan bergabung karena lebih mementingkan karier klub. Kini ia secara terbuka menyatakan rasa cintanya terhadap tanah air dan keinginannya untuk berkontribusi dalam sejarah baru sepak bola Indonesia. Saya lahir dan besar di Inggris, tapi darah Indonesia mengalir di tubuh saya. Bermain untuk Indonesia adalah bentuk rasa hormat saya kepada keluarga dan negara, ujar Elkan. Publik pun mulai menyambut pernyataan tersebut dengan positif. Di media sosial banyak dukungan yang mengalir untuk Elkan agar segera kembali memperkuat timnas. Bahkan, tagar hashtag Elkan Comebach sempat menjadi tren, menandakan bahwa banyak yang masih percaya pada kontribusinya. Jika Indonesia mampu lolos ke ronde 4, pelatih Kluivert hampir pasti akan mencari kombinasi terbaik di lini pertahanan. Dan Elkan Bagot dengan segala atribut dan pengalaman yang ia miliki bisa menjadi salah satu nama yang akan dipertimbangkan serius. Apalagi target besar kini ada di depan mata, Piala Dunia 2026. Dengan format baru yang memberi kuota lebih banyak untuk zona Asia, peluang Indonesia lolos terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Indonesia hanya butuh konsistensi, kekuatan skuad yang solid, serta kedalaman tim di semua lini untuk bisa bersaing di tahap akhir. Kembalinya, Elkan bisa menjadi elemen penting dalam perjalanan itu. Bukan hanya sebagai bek tangguh, tetapi juga sebagai simbol bahwa para pemain diaspora siap menyatukan hati dan perjuangan untuk Garuda. Artikel di atas hanya ilustrasi dan harapan kami agar timnas Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make it. Sang playmaker timnas Indonesia, Beckham Putra, perjalanan berat menuju impian Piala Dunia. Saya akan berjuang hingga titik terakhir. Semoga kami kuat dan kompak sampai menit terakhir. Keinginan untuk tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia, memang menjadi impian bagi setiap pemain sepak bola profesional. Bagi Beckham Putra, pemain muda Indonesia yang kini tengah bersinar di timnas, impian itu tak hanya sekadar angan-angan. Ini adalah komitmen yang ia tekankan dalam hati untuk diwujudkan, dan ia siap memberikan segalanya demi membawa timnas Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Beckham Putra yang saat ini bernaung di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Dalam wawancara eksklusifnya baru-baru ini, Beckham menyatakan dengan tegas bahwa ia memiliki tekad yang kuat untuk berjuang hingga titik darah penghabisan agar bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebagai salah satu pemain muda yang tengah berkembang pesat, Beckham berharap bahwa dirinya bisa mendapat kesempatan bermain di turnamen terbesar dunia ini. Peluang di bawah arahan Patrick Kluivert, nama Patrick Kluivert tentu tidak asing bagi pencinta sepak bola dunia. Mantan bintang timnas Belanda dan Barcelona ini kini dipercaya untuk menangani timnas Indonesia. Kluivert yang sudah berpengalaman di level internasional memiliki visi dan pendekatan berbeda dalam membangun tim. Salah satu strategi utamanya adalah memberikan kesempatan kepada pemain muda yang tentunya menjadi kabar baik bagi Beckham Putra. Beckham menilai bahwa Kluivert adalah sosok pelatih yang sangat memperhatikan perkembangan pemain. Dalam beberapa sesi latihan dan pertandingan, Beckham merasa diberi ruang untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Pelatih Kluivert memberikan saya banyak kesempatan untuk berkembang. Beliau sangat memperhatikan setiap detail permainan dan memberikan feedback yang berguna. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus berjuang agar bisa membantu tim, ungkap Beckham. Tak hanya soal latihan, Beckham juga melihat adanya perubahan dalam hal mentalitas timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Kluivert. Pelatih Kluivert membawa semangat baru bagi kami.
Beliau ingin kami bermain dengan lebih percaya diri, dan yang terpenting adalah kami harus terus berjuang, tidak ada kata menyerah, lanjut Beckham. Itulah mengapa Beckham merasa optimis tentang masa depan timnas Indonesia, terutama dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Bersaing dengan pemain lain, saya siap. Tak dapat dipungkiri persaingan di timnas Indonesia semakin ketat, terutama di sektor gelandang. Beckham putra harus bersaing dengan pemain-pemain berbakat lainnya, termasuk nama besar seperti Marcelino Ferdinand. Namun, Beckham tidak merasa gentar. Saya tahu betul bahwa ada banyak pemain hebat di posisi saya, termasuk Marcelino. Tapi saya percaya bahwa setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Saya siap bersaing dan bekerja keras agar bisa mendapatkan tempat di starting line up, ujar Beckham dengan penuh percaya diri. Baginya, persaingan yang ada justru menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan performa di setiap latihan dan pertandingan. Saya ingin menjadi yang terbaik dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Dengan adanya persaingan yang sehat, saya yakin kualitas permainan timnas Indonesia akan semakin meningkat, kata Beckham menambahkan. Sebagai pemain muda, Beckham memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang. Ia sadar bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mudah, namun ia tak takut untuk menghadapi tantangan itu. Saya selalu berusaha untuk tetap fokus, disiplin, dan terus bekerja keras di setiap kesempatan. Saya percaya jika saya bisa memberikan yang terbaik, saya bisa mendapatkan tempat di tim utama, ujarnya dengan penuh tekad. Impiannya menjadi kenyataan, Piala Dunia di depan mata Beckham putra mengungkapkan bahwa Piala Dunia adalah impian yang sangat besar baginya. Sebagai anak muda yang tumbuh dengan mimpi untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia, ia memiliki harapan yang tinggi. Saya sangat mendambakan bisa bermain di Piala Dunia. Itu adalah cita-cita tertinggi bagi setiap pemain sepak bola. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya berjanji akan berjuang sekuat tenaga agar Indonesia bisa lolos, tegas Beckham. Keinginan Beckham untuk mewujudkan impian tersebut bukan hanya sekadar harapan pribadi. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju Piala Dunia akan melibatkan kerja keras tim secara keseluruhan. Tidak ada satu pemain pun yang bisa membawa tim ke Piala Dunia sendirian. Kami semua harus bekerja sebagai satu kesatuan, saling mendukung dan berkolaborasi. Saya yakin jika kami bermain dengan kekompakan dan semangat juang yang tinggi, Indonesia bisa mewujudkan impian besar ini, ujar Beckham. Meskipun masih muda, Beckham memiliki pengalaman yang cukup di level klub bermain untuk Persija Jakarta. Pengalaman bermain di liga profesional ini menurutnya sangat berharga dalam membentuk mentalitas dan kemampuan teknis. Beckham merasa semakin siap untuk menghadapi tantangan besar di timnas Indonesia. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pengalaman bermain di klub membuat saya semakin matang dan saya siap membawa pelajaran itu ke timnas, tambahnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Wah. Tak sanggup lagi menahan diri, Roberto Mancini sebut timnas Indonesia berubah signifikan. Pemain mereka di Eropa kini jadi sorotan dunia. Saya tak menyesal keluar dari Arab Saudi, karena melihat Indonesia begitu cepatnya berproses. Simak penuturan lengkapnya terkait situasional jelang kualifikasi ronde 4. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Roberto Mancini, pelatih legendaris asal Italia yang pernah membawa negaranya meraih gelar juara Eropa, secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia kini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan.
Bahkan Mancini tidak sanggup lagi menahan kekagumannya atas perkembangan pesat skuad Garuda, terutama terkait kehadiran sejumlah pemain Indonesia yang kini berkiprah di Eropa dan mulai terdengar kehebatannya di mana-mana. Selama bertahun-tahun sepak bola Indonesia sering dipandang sebelah mata di kancah internasional. Prestasi yang kurang konsisten, infrastruktur yang masih berkembang, serta minimnya eksposur pemain di liga-liga top Eropa membuat timnas Indonesia sulit mendapatkan perhatian global. Namun kini cerita tersebut mulai berubah secara dramatis. Banyak pengamat dan pelatih dunia, termasuk Mancini, mulai memberikan pujian dan pengakuan atas kualitas dan potensi pemain-pemain muda Indonesia yang berlaga di kompetisi Eropa. Perubahan signifikan yang dilihat Roberto Mancini yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat objektif dalam menilai kualitas tim-tim nasional. Baru-baru ini memuji perubahan yang dialami timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan wawancara eksklusif, Mancini mengaku terkejut dengan perkembangan pesat skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia benar-benar berubah banyak secara signifikan. Saya sudah mengikuti mereka dan melihat bagaimana para pemain muda Indonesia mulai menunjukkan kualitas yang berbeda, terutama yang bermain di Eropa. Ini bukan lagi sekadar janji, tapi sudah nyata dan terbukti, ujar Mancini dengan penuh keyakinan. Menurut Mancini, kehadiran pemain Indonesia di berbagai liga Eropa, baik di level utama maupun divisi-divisi bawah, telah membawa pengaruh besar bagi tim nasional. Pemain-pemain ini tidak hanya meningkatkan standar permainan mereka secara individu, tetapi juga membawa pengalaman dan mentalitas profesional yang menular ke rekan-rekan setimnya di Indonesia. Pemain Indonesia di Eropa, bintang yang semakin bersinar. Beberapa nama pemain Indonesia yang berkarier di Eropa mulai menjadi sorotan dunia. Mereka tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga sikap profesional di lapangan yang menjadi contoh bagi banyak pemain muda lainnya. Keberadaan mereka membuat peta kekuatan sepak bola Indonesia berubah. Roberto Mancini menegaskan bahwa hal ini memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Pemain yang bermain di Eropa membawa pengalaman berharga, mulai dari cara berlatih, disiplin, hingga strategi permainan yang lebih maju. Hal itu membuat timnas Indonesia sekarang lebih kompetitif dan punya harapan besar untuk bersaing di tingkat internasional, tambahnya. Pujian Mancini ini tentu menjadi suntikan semangat besar bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Mereka merasa diakui dan semakin termotivasi untuk terus bekerja keras demi mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Dampak perubahan pada performa timnas Indonesia, perubahan signifikan yang disoroti Mancini juga tercermin dari performa timnas Indonesia dalam beberapa ajang terakhir. Timnas mulai menunjukkan peningkatan kualitas permainan, terutama dalam aspek fisik, teknik, dan taktik. Kerjasama tim yang lebih solid serta mental bertanding yang lebih matang menjadi ciri khas skuad Garuda terbaru. Dalam beberapa pertandingan kualifikasi dan turnamen internasional, Indonesia sudah mulai mampu menghadapi tim-tim yang selama ini dianggap di atasnya. Meski masih ada ruang untuk perbaikan, perkembangan ini menjadi tanda positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Para pemain muda yang berlaga di Eropa turut memberikan kontribusi besar di lapangan. Mereka mampu membawa dinamika baru dalam permainan, mulai dari kecepatan, ketajaman penyelesaian akhir, hingga kreativitas dalam membangun serangan. Semua ini menjadi modal berharga bagi pelatih untuk merancang strategi yang lebih efektif dan variatif. Masa depan cerah timnas Indonesia, harapan dan tantangan pengakuan dari Roberto Mancini bukan sekadar pujian kosong, melainkan sebuah penegasan bahwa timnas Indonesia kini sudah mulai naik kelas. Namun di balik semua kemajuan tersebut, tantangan besar tetap ada. Pemain-pemain yang berkarier di Eropa perlu terus mendapat dukungan agar bisa tampil maksimal bersama timnas, termasuk dalam hal komunikasi, adaptasi gaya bermain, dan jadwal latihan yang padat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur sepak bola di Indonesia harus terus ditingkatkan agar talenta-talenta muda dapat tumbuh dengan baik dan memiliki kesempatan lebih banyak untuk berkiprah di level internasional. Mancini optimis bahwa jika semua elemen ini bisa berjalan beriringan, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di level Asia bahkan dunia. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan yang tepat, masa depan timnas Indonesia sangat cerah. Saya yakin mereka akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan, tutup Mancini. Kisah transformasi timnas Indonesia yang diakui langsung oleh sosok legendaris seperti Roberto Mancini tentu menjadi kabar menggembirakan sekaligus inspiratif. Para penggemar sepak bola Indonesia kini semakin percaya bahwa era kejayaan sepak bola Garuda sudah mulai terlihat di horizon.